Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya. Kalian terus tetap gunakan protokol kesehatan. Masih semangat belajarnya? Masih semangat belajarnya? Baik, kalau masih semangat, kalau Bapak katakan SMK, kalian bisa. Ketika 3 kali SMK 10 juara. Siap? Siap, Pak. Iya. SMK? Bisa. Semangat. SMK? Bisa. SMK 10? Juara. Juara. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ayu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita memasuki ke materi, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Silakan kalian isi absensinya, Bapak kasih waktu selama 3 menit. Jadi, kalau dilihat yang masuk ke room, semuanya kelihatannya hadir ya. Tapi tetap kalian harus mengisi absensi yang sudah disediakan oleh Bapak. Untuk materi yang sekarang, kita akan belajar tentang teknik shaping yang ada pada Corel Draw. Tetapi Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya kita telah pelajari. Yang minggu lalu kita telah pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat materi apa? Tentang filter. Tentang filter. Filter apa saja? Artistik. Artistik. Terus? Blur. Terus? Visor. Terus? Pixel. Render. Version. Brush. Brush stroke. Oh iya. Untuk materi sekarang, kita akan belajar tentang teknik shaping. Tetapi Bapak akan berikan terlebih dahulu LKPD yang kalian harus kerjakan nanti setelah melakukan pengamatan-pengamatan. Sudah ada linknya? Sudah ada belum di chat? Sudah. Nanti kalian kerjakan LKPD yang harus kalian selesaikan ketika sudah melakukan pengamatan-pengamatan pada proses pembelajaran hari ini. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teknik shaping. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kemudian menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati beberapa gambar hasil pengolahan dengan fitur shaping pada bahan tayang, di mana peserta didik kelas 10 multimedia mampu membandingkan beberapa fungsi fitur shaping pada perangkat pengolah gambar vektor dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari dari berbagai sumber, peserta didik kelas 10 multimedia mampu menguraikan beberapa fungsi fitur shaping pada perangkat lunak pengolah gambar vektor secara benar. Yang ketiga, setelah mempelajari dari berbagai sumber, peserta didik mampu menggabungkan beberapa fungsi fitur shaping pada perangkat lunak pengolah gambar vektor secara benar. Kemudian terakhir, setelah mempelajari dari berbagai sumber, peserta didik mampu menentukan jenis fitur shaping sesuai objek yang akan dibuat secara tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kalian harus kuasai pada materi pembelajaran hari
ini. Bapak analogikan dulu ya, teknik shaping itu yang bagaimana. Arsi, silakan presentasikan layarnya. Iya, kita lihat ya permainan Arsi, apakah benar atau tidak. Nah, dari game itu, menurut kalian ada proses apa saja? Penggabungan. Penggabungan. Terus? Penggabungan. Pemotongan. Nah, itu adalah bagian dari yang akan kita pelajari pada teknik shaping. Ini adalah perangkat lunak yang akan kita gunakan pada materi hari ini. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ini perangkat lunak namanya apa? Corel Draw, Pak. Corel Draw. Nah, ini adalah produk-produk yang ada pada gambar vektor. Ini analogi dari shaping. Bandingkan perbedaan pada kedua gambar di samping. Proses apa yang akan kalian lakukan? Memotong. Kemudian apa lagi? Menggabungkan. Menggabungkan. Iya, betul. Berarti kalian sudah bisa menganalogikan tentang fitur shaping. Sekarang Bapak ingin kalian cari di internet apa yang dimaksud dengan shaping pada Corel. Kemudian fitur-fiturnya apa saja. Silakan kalian cari di internet. Bapak kasih waktu 3 menit. Ada yang sudah menemukan? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan? Teknik shaping merupakan teknik yang khusus ada di CorelDRAW yang digunakan untuk membentuk bangun atau objek dengan menggabung, memotong, dan membuat irisan pada dua objek atau lebih. Ada 7 teknik shaping antara lain weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary. Yang kedua, Bapak ingin tahu di mana seperti yang telah teman kalian cari, ada fitur weld. Silakan kalian presentasikan. Cari gambarnya. Kira-kira weld itu fungsinya untuk apa? Silakan cari di internet. Dari gambar yang sudah dicari oleh teman kalian, weld ini untuk apa? Weld berfungsi dalam CorelDRAW digunakan untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih menjadi satu. Kita lihat apakah betul apa yang disampaikan oleh saudara kita tentang shaping dan fungsi dari weld. Coba bacakan. Shaping adalah teknik yang digunakan untuk membentuk objek, yaitu menggabungkan weld, potong, trim, intersect, simplify, dan lain-lain pada dua objek yang bersinggungan. Tool dalam CorelDRAW terdiri dari fungsi weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front. Kemudian tadi fungsi weld, seperti yang Mila katakan, weld itu untuk apa tadi barusan, Mila? Untuk apa weld? Menggabungkan dua objek menjadi satu. Menggabungkan dua objek menjadi satu. Kemudian kita bedakan fungsi dari weld dan trim. Bandingkan. Trim berfungsi untuk memotong sebuah objek dengan objek lain yang saling bersinggungan atau menempel. Untuk yang ketiga, Bapak ingin kalian cari tahu apa itu fungsi dari intersect. Silakan kalian cari di internet. Bapak kasih waktu selama 2 menit. Sudah, Pak. Silakan presentasikan.
Kemudian tolong cari gambar yang menjadikan bahwa itu adalah fungsi intersect. Kira-kira yang mana gambarnya? Yang nomor 3. Nah, berarti ada objek baru. Kira-kira ciri dari objek barunya ditandai dengan apa? Ya, itu warna hitam. Hitam. Berarti intersect itu adanya penambahan objek. Bapak ingin kalian cari fungsi dari fitur simplify pada Google. Silakan kalian cari. Bapak kasih waktu 2 menit tentang fitur simplify. Sudah, Pak. Sudah. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah. Silakan presentasikan Maya. Simplify. Fungsinya sama dengan trim, namun Simplify tidak terpengaruh oleh objek mana yang lebih dulu diseleksi. Jadi sifat simplify itu di mana objek yang diseleksi awal itu akan memotong objek yang di bawahnya. Bapak coba praktekkan, perhatikan semuanya. Ada yang mau mempraktikkan? Sebentar Pak dicoba. Silakan, presentasikan langsung ya. Nah, iya, silakan. Harry, kira-kira well itu fungsinya untuk apa? Well berfungsi untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih menjadi satu. Ini studi kasus yang kalian harus diskusikan. Jadi kalian di WA group, Bapak sudah bagi 3 kelompok, diskusikan permasalahan ini. Kelompok Mila, mana Mila? Beres, Pak. Silakan presentasikan. Yang pertama, membuat objek lingkaran yang di atas. Iya. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Kesimpulan apa yang kalian dapat simpulkan pada materi hari ini? Kesimpulannya, kita belajar tentang shaping dan fitur-fitur well, trim, intersect, simplify, from minus back, dan yang satu lagi minus back minus front. Iya. Jadi, pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang teknik shaping, di mana teknik shaping itu merupakan teknik yang ada pada fitur CorelDRAW, di mana nama fiturnya adalah fitur shaping, dan di fitur shaping itu terdapat beberapa fitur lagi, yaitu well, kemudian apa? Trim, kemudian intersect, front minus back, back minus front. Untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak kasih berupa soal evaluasi. Bapak kirim linknya. Ada. Silakan. Ada, Pak. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi tersebut. Bapak kasih waktu 3 menit. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Materi selanjutnya kita akan meneruskan tentang menu-menu atau fitur yang ada pada CorelDRAW. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ayo lakukan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Untuk berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.